basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pujian penyembahan kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab kasih-Mu tiada berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Untuk itu Tuhan, kami mau datang berterima kasih, mau datang memberikan rasa syukur kepada Tuhan sebab Engkau menyertai kehidupan kami. Roh Kudus selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ibadah ini dari awal sampai berakhirnya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri bersama-sama dengan saya yang memungkinkan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak sebab Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan bersama dengan saya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi katakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yang percaya katakan amin. Ada gerakan Roh Allah di
di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, Hosana, amin. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Kita percaya Bapak Ibu saudara-saudara, roh yang ada di dalam kita adalah roh yang menolong, yang memberkati, yang memberikan kekuatan dan menyertai dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, lebih lagi kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kerinduan kita hanya di dalam hadirat Allah. Terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan Roh-Mu dalam hidup kami. Kami membutuhkan penolong, yaitu Roh Kudus dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu,
jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah padamu. Kami menyembah Allah. Kami menyembah di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah Immanuel yang tetap terus ada dengan kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, sekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Sampai saat ini Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dunia tidak bisa memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mengaruniakan kami Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Dan sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena pertolongan daripada Roh Kudus sendiri. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami meminta pekerjaan Roh Kudus hadir buat kami, untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan.
Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang tetap terus senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau urapi kami, biarlah kami boleh bertumbuh dan berbuah dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kembali pada hari ini saya menyapa saudara-saudara sekalian. Kiranya semua saudara-saudara dalam keadaan yang sehat, penuh damai dan sejahtera daripada Tuhan. Roh Kudus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-20 dengan satu tema, binasalah kiranya uangmu bersama engkau. Kita akan dengar pembacaan ayat ini. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Saudara-saudara, Petrus menegur dengan keras kepada Simon, seorang penyihir. Kita melihat apa yang terjadi di kota Samaria pada waktu itu. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-25, kita melihat pemberitaan Filipus yang luar biasa di kota Samaria. Filipus datang ke kota Samaria, dia memberitakan Injil. Dan orang-orang di Samaria mendengar pemberitaan Injil yang dilakukan oleh hamba Tuhan namanya Filipus. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemberitaan Filipus disertai dengan tanda-tanda heran. Ini luar biasa. Setan diusir. Orang-orang timpang, orang-orang lumpuh mengalami kesembuhan. Ya, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya, kata Injil Markus pasal 16. Saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mujizat, tanda-tanda heran. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, bukan kita mengejar tanda-tanda heran, tidak. Bukan kita mencari tanda-tanda heran, bukan. Tetapi orang-orang yang percaya disertai oleh tanda-tanda heran. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, bukan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa dipakai oleh Tuhan dengan tanda-tanda heran. Kadang-kadang kita melihat dalam YouTube, saudara-saudara, ada beberapa orang yang diurapi Tuhan dengan luar biasa. Ada yang mereka menginjil ke pasar-pasar, di tengah-tengah kerumunan orang banyak, mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Saya mau katakan kepada saudara-saudara sekalian, bukan kita mengejar tanda heran, tapi tanda heran menyertai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tanda-tanda heran menyertai Filipus. Ketika Filipus mulai menyampaikan berita Injil di Samaria, setan diusir, saudara-saudara. Ada banyak orang yang mengalami kelepasan dari perbudakan setan, mengalami kelepasan dari ikatan si jahat.
Bukan hanya itu, penyakit-penyakit disembuhkan. Haleluya. Mujizat terjadi. Mujizat dinyatakan. Tuhan Yesus yang kita sembah tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika dulu dia melakukan mujizat, sekarang dia melakukan mujizat, bahkan selama-lamanya dia tetap Tuhan yang mengerjakan mujizat atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang terjadi di kota Samaria? Penduduk Samaria membuka hatinya. Mereka mendengar pemberitaan Injil daripada Filipus. Mereka melihat tanda-tanda heran yang dikerjakan oleh Tuhan lewat hambanya ini. Lalu mereka percaya dengan Injil itu. Mereka membuka hatinya, menerima Injil itu. Luar biasa, saudara-saudara. Mereka mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penduduk Samaria begitu gempar. Mujizat hadirat Tuhan nyata. Tanda-tanda heran begitu limpah pada saat Filipus memberitakan Injil di sana. Kemudian dalam pasal 8 ini diceritakan ada kesukaan yang besar. Kesukaan yang besar atas penduduk Samaria. Di mana Injil diberitakan, di mana Injil disampaikan, akan ada kesukaan yang besar. Kesukaan yang besar juga ke atas umat Tuhan, dimanapun saudara berada. Dimanapun saudara berada, kesukaan yang besar turun ke atas saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Kota Samaria mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Mujizat terjadi, setan diusir, penyakit disembuhkan. Injil disampaikan dan banyak orang yang percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kesukaan besar terjadi. Saudara bisa menyampaikan hal ini, kabar baik berita Injil kepada famili, keluarga, kepada orang-orang sahabat di dekat saudara-saudara. Beritakan Injil. Kalau mereka membuka hatinya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada sukacita yang besar. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya ketika kota Samaria mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, ada satu orang yang namanya Simon. Simon ini seorang penyihir. Saudara, pengaruhnya sangat besar. Dalam pasal 8 ayat yang ke-9, seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria. Jadi perbuatan sihir daripada Simon, penyihir ini, begitu luar biasa. Orang-orang Samaria takjub. Orang-orang Samaria heran dengan perbuatan sihir yang dilakukan oleh Simon. Ternyata Bapak Ibu, Simon juga percaya, menerima Yesus, menerima berita Injil. Oh haleluya. Penyihir-penyihir bertobat. Orang-orang yang diikat oleh okultisme bertobat. Orang-orang yang diikat kuasa kegelapan dilepaskan.
Berita Injil disampaikan, ikatan dilepaskan. Bahkan Simon ini yang begitu menakjubkan kota Samaria dengan perbuatan sihirnya, akhirnya ketika melihat, mendengar berita yang disampaikan oleh Filipus, Simon percaya berita Injil. Saudara-saudara, bukan hanya itu. Setelah Simon percaya, Simon dibaptis. Coba kita melihat dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 13. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Wah, Simon percaya dan dibaptis. Mari katakan sama-sama saya, percaya dan dibaptis. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus, setelah Anda membuka hati saudara untuk berita Injil, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda dibaptis. Mari kalau belum dibaptis, saudara minta kepada gembala. Saya sebagai gembala GTI Bukit Zaitun di Batam bicara untuk dibaptis. Saya akan memberikan satu buku pelajaran tentang baptisan air ini. Kemudian ada bimbingan sebelum dibaptis. Saudara-saudara, ini penting supaya tidak sekedar asal dibaptis. Simon percaya dan dibaptis. Penyihir, wow, dia takjub. Kalau kemarin Simon mentakjubkan orang-orang kota Samaria, sekarang Simon takjub dengan tanda-tanda heran yang terjadi, dengan mujizat, dengan kelepasan dari setan, dengan kelepasan dari kuasa jahat. Simon takjub. Ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, poinnya pada hari ini, kalau saudara sudah percaya Yesus, saudara harus dibaptis. Ya, semua saudara. Kalau saudara di luar kota, hubungi gembala saudara. Ketika saudara menerima link ini, saudara dengar, belum hanya percaya, tapi saudara harus setelah percaya, langkah selanjutnya dibaptis. Tidak hanya percaya, dibaptis juga. Saudara-saudara, Markus 16 ayat 16, kita dengar ayat ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Haleluya. Simon penyihir, dia percaya dan dibaptis. Apa yang terjadi selanjutnya? Bapak, Ibu, saudara, Injil luar biasa. Orang-orang terima Yesus, mujizat terjadi, bahkan Simon penyihir percaya. Dan berita itu, kegerakan besar di kota Samaria, terdengar oleh rasul-rasul yang di Yerusalem. Mereka berdoa, mereka berkumpul, mereka berdoa. Kemudian rasul-rasul ini mengutus dua orang rasul yang namanya Petrus dan Yohanes untuk pergi ke kota Samaria. Untuk pergi ke kota Samaria, mengikuti
mengikuti, ikut ambil bagian dalam kegerakan yang terjadi di kota Samaria itu. Saudara-saudara, mari kita baca ketika Petrus dan Yohanes sampai di kota Samaria. Apa yang terjadi setelah mereka sampai di kota Samaria? Mari kita baca Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai ayat 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ini satu rahasia yang penting yang akan saya sampaikan pada hari ini. Orang-orang Samaria dilawat Tuhan. Berita Injil disampaikan, mereka buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu mereka dibaptis. Rasul-rasul dikirim, Petrus dan Yohanes. Apa yang terjadi? Rasul-rasul dikirim ke Samaria. Saudara-saudara, mereka setibanya di situ, Petrus, Yohanes, dalam ayat 15 berdoa. Petrus dan Yohanes berdoa agar orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Ya. Petrus Yohanes berdoa agar orang-orang Samaria yang sudah percaya menerima berita Injil, yang sudah dibaptis, orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Nah, ini yang belum. Sekali lagi perhatikan baik-baik kata-kata ini. Petrus Yohanes datang ke Samaria. Dia berdoa, mereka berdoa agar orang-orang Samaria telah terima berita Injil, orang-orang Samaria telah dibaptis, tetapi mereka belum menerima Roh Kudus. Ya, beberapa orang berkata begini, saya udah dibaptis air. Kalau sudah dibaptis air, saya sudah menerima Roh Kudus, sudah penuh Roh Kudus. Belum. Roh Kudus sudah bekerja, betul. Tetapi penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Sampai saudara-saudara dipenuhi oleh kuasa Allah ini. Belum terjadi atas orang-orang Samaria. Atas beberapa saudara-saudara yang mendengar pemberitaan firman ini. Meskipun saudara sudah dibaptis air, tapi saudara belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Kiranya saya berdoa, semua saudara-saudara yang mendengar pemberitaan firman ini bukan hanya berhenti sampai dibaptis, tapi Anda dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya dibaptis air tahun 87 Bapak Ibu. Selanjutnya tahun 1988 saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bukan berarti orang yang sudah dibaptis air penuh Roh Kudus. Orang-orang Samaria didoakan oleh Petrus dan Yohanes. Bahkan dalam ayat yang ke-17 kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, orang-orang Samaria. Lalu mereka menerima Roh Kudus.
Kiranya Roh Kudus turun ke atas saudara-saudara, memenuhi saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus. Saudara penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Ini yang terjadi saudara-saudara. Akhirnya ketika Petrus Yohanes tumpang tangan, orang-orang Samaria dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Simon penyihir yang bertobat itu, Simon yang sudah dibaptis itu, ketika melihat orang-orang Samaria penuh Roh Kudus, wah, heran-heran dia. Saudara-saudara, takjub dia. Wah, ini luar biasa. Orang-orang Samaria dilawat, dipenuhi Roh Kudus. Kemudian Simon mulai dekat sama Petrus. Terus dia minta kepada Petrus, Pak, saya mintalah kuasa itu. Mau kasih uang kepada rasul-rasul itu. Mau dibayar. Saudara-saudara, Simon penyihir yang sudah percaya Yesus dan dibaptis itu mau bayar. Supaya Simon juga bisa tumpangkan tangan, lalu orang penuh Roh Kudus. Simon mau lakukan itu. Tapi apa yang terjadi ketika Simon dekat-dekat sama Petrus, menawarkan uang supaya dapat karunia itu? Petrus berkata, binasalah kiranya uangmu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Petrus marah. Petrus menghardik dengan keras kepada Simon. Gak peduli Simon orang yang kaya raya, banyak uang. Gak peduli Simon mau tawarkan uang itu kepada rasul-rasul, kepada Petrus, kepada Yohanes. Ditawari uang kok malah dimarahi, saudara-saudara. Berapa banyak orang kalau ditawari uang, wah iya. Terima kasih. Ini ditawari uang malah dimarahi. Saudara-saudara, Petrus menghardik Simon. Karunia Allah gak dapat dibeli. Karunia Allah gak bisa diperjualbelikan. Kalau mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang dengar firman ini, karunia Allah gak bisa dijual belikan. Karunia Allah gak bisa dibeli. Saudara harus memahami ini. Ketika Anda dapat karunia-karunia dari Tuhan, apa yang saudara terima, bagikan itu. Haleluya. Si Petrus tegas, saudara-saudara. Bukan karena uang kemudian dia jadi lembek. Bukan karena dia ditawari uang kemudian dia ya. Saya doakan supaya kamu beroleh karunia. Petrus dengan karunia Roh Kudus, dia tahu hati Simon yang tidak lurus, hati Simon yang penuh kejahatan. Petrus menghardik Simon, bertobatlah kamu dari segala kejahatanmu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa tahu isi hati seseorang. Karena Roh Kudus bisa membongkar isi hati seseorang. Roh Kudus tahu isi hati umat Tuhan dimanapun saudara berada. Orang lain gak tahu. Istri saudara gak tahu.
Orang tua saudara nggak tahu. Anak saudara juga nggak tahu. Gembala sidang nggak tahu. Tapi Roh Kudus bisa membongkar isi hati yang jahat. Petrus berkata dengan tegas kepada Simon, yang mau menawarkan uang ini, binasalah engkau dengan uangmu. Saudara-saudara, penting sekali hari ini kita belajar. Hati Simon gak tulus, gak lurus. Dia mau perdagangkan karunia-karunia roh. Mungkin seseorang dipakai oleh Tuhan dengan karunia kesembuhan. Oh, puji Tuhan. Saudara-saudara dipakai Tuhan dengan hal-hal yang sangat indah. Jangan diperjualbelikan. Jangan hatimu gak lurus. Jangan muncul kejahatan-kejahatan dalam pikiran saudara-saudara. Orang lain gak tahu. Tuhan tahu isi hati saya dan isi hati saudara-saudara. Saya berdoa umat Tuhan juga dipakai Tuhan dengan luar biasa dimanapun saudara berada. Tetapi ingat, jangan karena motivasi uang, jangan karena motivasi harta, sehingga pikiran kita tidak lurus dan penuh dengan kejahatan. Saudara-saudara, hati Simon pahit seperti empedu. Petrus tahu hatimu pahit seperti empedu. Ini pelajaran yang luar biasa pada hari ini. Saudara dengar Petrus dengan urapan yang kuat. Dia menunjukkan segala sesuatu yang tersembunyi. Bahkan sekalipun dalam hati orang. Saudara-saudara, kita lihat karunia kuasa Allah jauh lebih berharga daripada uang, daripada harta dalam dunia ini. Mungkin saudara orang yang sederhana, mungkin saudara orang yang pendidikan biasa-biasa saja. Mungkin saudara orang yang enggak pandai. Mungkin saudara orang yang enggak cantik atau enggak tampan. Dengarlah baik-baik. Karunia yang saudara terima dari Tuhan. Karunia yang diberikan oleh Roh Kudus jauh lebih berharga dari segala harta, dari segala emas, perak, bahkan permata, bahkan apapun. Gak bisa ditukar dengan uang, gak bisa ditukar dengan apapun. Oleh sebab itu bersyukurlah, sebab Tuhan mau pakai, Tuhan mau bangkitkan orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan, yang punya hati yang tulus, bukan punya hati seperti Simon mantan penyihir itu. Saudara-saudara, beberapa contoh dalam Alkitab, orang yang binasa karena uang, orang yang binasa karena harta. Saudara, kita lihat yang pertama contoh dalam Alkitab, Ananias dan Safira. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-9. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Nah, saudara-saudara, Ananias dan Safira sepakat
Pada waktu itu beberapa orang menjual tanahnya, kebunnya, ladangnya. Kemudian membawa uang tersebut kepada rasul-rasul untuk menolong banyak orang. Untuk dibagikan menurut keperluan orang-orang yang berkekurangan. Nah, Ananias dan Safira mengetahui itu. Ananias dan Safira juga ada pada saat itu. Mereka sepakat di rumah, mereka merencanakan sesuatu. Kita jual ya tanah kita, aset kita, kemudian kita bawa uangnya sebagian supaya diterima oleh rasul. Kemudian kita bilang ya ini seluruhnya, orang-orang lain bilang seluruhnya dijual, hasilnya untuk dibagikan. Ya kita bilang seluruhnya, tapi kita tahan sebagiannya. Sepakat, tapi sepakat yang jahat suami istri ini. Saudara-saudara, binasa mereka. Mereka bawa uang bukan sedikit, dibawa kaki Rasul Petrus, dipersembahkan. Sekali lagi ini bukan uang kecil, ini uang besar, hasil penjualan asetnya Ananias dan Safira. Ketika Petrus melihat apa yang dilakukan oleh Ananias, persembahan itu, Petrus langsung berkata, betulkah sekian? Ya betul. Semuanya ini ya. Kamu bukan mendustai aku, kamu mendustai Roh Kudus. Langsung jatuh si Ananias, mati. Gak berapa lama lagi istrinya datang. Sama juga karena mereka sudah sepakat untuk berkata bohong, untuk dusta. Mati juga. Binasa dengan uang yang ada. Saudara-saudara, ini contoh yang gak baik. Rasul Petrus tetap tegas. Bukan karena uang diberikan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terus kemudian untuk dirinya sendiri juga. Tidak, Petrus tegas. Saudara-saudara, contoh yang lain. Gehasi, seorang hamba daripada Elisa. Coba kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat 26 dan ayat 27. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Naaman panglima tentara Aram sakit kusta. Singkat cerita, saudara bisa baca 2 Raja-Raja 5 itu. Dia pergi ke Elisa atas petunjuk dari budak yang bekerja di tempat Naaman. Singkat cerita, Naaman sembuh. Kemudian saudara-saudara, dia mau kasih sesuatu kepada hamba Allah ini. Tetapi hamba Allah ini menolak. Karena Tuhan melarang untuk menerimanya.
Ini orang hamba Allah Elisa ini, Nabi Elisa, dengar-dengaran akan Tuhan. Dia nggak mau terima loh. Kesembuhan luar biasa terjadi atas orang penting, panglima tentara Aram. Pasti banyak persembahannya. Tapi satu pun Elisa nggak mau terima. Naaman pulang kembali. Gehazi lihat itu. Dan kemudian dengan tipu muslihat, saudara-saudara, dia pergi kejar Naaman. Bohong dia. Dia minta lagi apa yang mau dipersembahkan, sebagian dia minta. Dengan alasan Nabi Elisa kedatangan tamu dan membutuhkan. Saudara-saudara, pulang-pulang ke tempat Nabi Elisa, dari mana kamu? Elisa tahu. Gak ada CCTV. Tuhan kasih tahu Elisa. Dan yang kita baca tadi, kustanya Naaman lekat kepada Gehazi. Dan Gehazi harus terbuang. Harus orang kusta harus tinggal di pengasingan. Bapak Ibu saudara-saudara, ini orang yang binasa karena harta. Lagi, Ahan sama. Dalam kitab Yosua pasal yang ke-6, saudara-saudara, ketika orang Israel perang lawan Yeriko, tembok Yeriko roboh. Tuhan berkata, barang-barangnya ditumpas semua. Jangan ada yang dibawa pulang. Yang dilakukan oleh oleh Ahan, dia ambil sebagian, disembunyikan di rumahnya. Istrinya tahu, anak-anaknya tahu apa yang dilakukan oleh bapaknya. Saudara-saudara, Ahan mati. Satu keluarga dihukum. Karena apa? Uang, harta. Karena kekayaan yang membuat mata menjadi buta. Saudara, ini yang ngomong Alkitab ya. Bukan saya, orang kaya sukar masuk surga. Lukas 18 ayat 25. Mari kita baca ayat ini. Injil Lukas 18 ayat 25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Ini orang kaya yang terikat dengan uang dan hartanya. Ini orang kaya yang akan binasa. Tapi itu bukan saudara-saudara. Karena saudara-saudara orang yang kaya, orang yang sukses, tapi orang yang cinta Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, saudara-saudara orang yang diberkati oleh Tuhan. Agar kita enggak binasa bersama-sama dengan uang kita. Dengar nasihat ini. Poin pertama, agar saudara dan saya enggak binasa dengan uang. Dengar ini. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang Kristen boleh kaya. Ingin kaya bahaya,
jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Akar segala kejahatan cinta uang. Uang nggak apa-apa. Uang banyak bukan dosa. Cinta uang akar segala kejahatan. Jangan bingung. Wah, orang Kristen banyak uang, nggak apa-apa. Miliki harta banyak, bagus. Tapi cinta uang, hati-hati. Menghalalkan segala cara untuk beroleh uang. Menjual kesucian. Menjual hak kesulungan. Menjual yang lain. Mengorbankan hidup kekal. Ini yang bahaya. Saudara-saudara, cinta uang. Akar segala kejahatan, cinta uang. Agar saudara-saudara tidak binasa dengan uang. Yang kedua, mari kita pakai uang yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara-saudara. Dipakai untuk apa? Mari kita baca Amsal 3:9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Harta yang Tuhan percayakan buat saya dan buat saudara-saudara bisa kita pakai kok untuk memuliakan Tuhan. Menolong orang, berbuat baik, memuliakan Tuhan dengan hartamu. Saudara-saudara, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat yang kedua. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Gak kebetulan Tuhan mempercayakan saudara dengan keuangan, harta, dan segala milik saudara-saudara. Allah punya maksud, Allah punya rencana untuk saudara bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Ayat terakhir, kita baca Matius 6:19-21. Dengar baik-baik ayat ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga mengengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta di bumi, saudara-saudara, bisa dicuri, bisa rusak. Harta di bumi bisa habis. Tuhan mengajak kita, kumpulkanlah harta di sorga. Saya rindu kumpulkan harta di sorga. Bagaimana caranya? Muliakan Tuhan dengan hartamu. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan satu pujian. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ini kerinduan kita, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Lebih Dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata, mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba
Mari renungkan firman Tuhan dalam ujung kebaktian ini. Siapa yang saudara kasihi? Apakah betul semua umat Tuhan mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya? Tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara. Jangan karena uang, jangan karena harta saudara binasa. Tuhan mempercayakan saudara lebih lagi, dan lebih lagi. Percayalah. Dan Tuhan akan pakai saudara-saudara. Muliakan Tuhan dengan apa yang saudara miliki. Rindulah. Sekarang katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Keluar dari dasar hati yang paling dalam. Yesus, sikaralama yaralama kasyepete karalama. Bilanglah sama Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan dan memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yaralama karama kasyepete karalama kasyodorobo kasye. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Dengarlah kerinduan umat-Mu. Dengarlah kerinduan isi hati umat-Mu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di sorga, sekarang kami bersama-sama jemaat dan umat Tuhan dimanapun berada. Kami mengangkat doa kami buat Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Damai sejahtera atas Indonesia. Menjelang pemilu kada, kiranya ada keamanan, kiranya ada kestabilan politik, kestabilan ekonomi atas Indonesia. Segala peristiwa-peristiwa yang terjadi Tuhan tahu dan Tuhan tolong. Berikan kemampuan, kekuatan kepada aparat keamanan. Juga dokter dan perawat yang berada di garis depan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan yang akan menolong para dokter dan perawat. Bahkan seluruh umat-Mu dimanapun berada. Lindungi, Tuhan jaga, Tuhan berkati, Tuhan jauhkan dari segala hal yang jahat. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Dan di penghujung ibadah ini, kami akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami menerima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Katakan, dan kiranya
Puji Tuhan, hari ini kembali saudara-saudara setelah mengikuti ibadah online, saya sangat bersyukur bisa jumpa kembali dengan saudara-saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya setiap umat Tuhan diberkati oleh Tuhan dan merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan terima kasih atas segala persembahan, atas segala dukungan doa dari semua umat Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang membalas dan memberkati semua saudara-saudara. Puji Tuhan, haleluya. Seringkali ku kecewakanmu, bahagia ku cari, tak ku dapatkan. Ku ingat harga yang terbayar untukku, tak percuma semua derita yang kau terima. Gunung dan lembah telah ku jalani, sebab cinta kasihnya hari ini ku ada. Segenap jiwaku, saat ku renungkan kasih-Mu nyata, Kau telah menanti dengan setia. Hatiku penuh kasih padamu.
segenap jiwaku, segenap hatiku, oh, dan segenap jiwaku. Yang